Nyanyo 2 ditancepin, sama kopi pahit di sebelah, sama rokok Santromil, sama Romail tuh dibakar sama Mbak Kuncen, ditaruhlah di sebelah kopi. Itu kamu tinggal lihat aja ke samping kamu apa. Pas saya lihat ke samping, emas satu cepon. Itu kalau orang Jawa bilang satu cepon. Cepon yang kukusan tempat nasi tuh. Itu emas numpuk. Batangan. Itu emas batangan semua. Masih batangan real. Ada 5 tuh. Jejer tuh, penampakan perempuan tuh. Itu putih semua, rambutnya panjang. Tuh nggak kelihatan muka tuh. Saya nengok, sampai saya merinding ya. Namanya saya udah nekat, apapun yang terjadi saya siap terjang. Saya nggak punya uang buat beli nasi. Sampai teman saya nangis Pak ya. Tapi saya tetap masih ingin cari pesugihan. Kemiskinan terkadang membuat seseorang menjadi gelap mata. Cara menyimpang sering ditempuh. Salah satunya melakukan tirakat di tempat angker dengan tujuan menjalin perjanjian pesugihan. Tanpa tahu dampak buruk yang akan diterima, jalan kelam ini tetap dilakukan oleh Mas Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, apa kabar? Mudah-mudahan sobat semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita kembali bertemu untuk nonton bersama ya, kisah nyata yang terbaru. Kali ini kisahnya juga memang masih baru ya, tahun 2023. Namanya Mas Iman. Mas Iman. Apa kabar Mas Iman? Baik Mas, sehat alhamdulillah. Mas Iman dari Arjawinangun ya? Arjawinangun. Masih deket lah dengan Cirebon ya? Dekat ya. Waktu itu Mas Iman ini biasa terpuruk ekonomi ya? Iya betul Mas. Sehingga memilih jalan pesugihan. Kenapa nggak pilih jalan yang lain? Ya karena kan masih banyak tuh. Ya memang jalan yang lain kan masih banyak Mas. Tapi saya pengen yang real cepet Mas. Yang cepet. yang Pinjol juga cepet tuh. Yang instan. Pinjol padahal cepet. Ya pokoknya apa aja lah. Tapi malah pilih pesugihan ya? Iya. Oke. Mas Iman, kegiatan apa nih sekarang? Saya sehari-hari sebagai kuli bangunan Mas. Sampai sekarang juga masih profesi saya kuli bangunan. Bangun rumah begitu maksudnya? Jadi ikut sama orang kerja. Ngangkutin bata, ngangkutin naduk gitu. Jadi kuli bangunan. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Dari dulu juga seperti itu? Dari dulu semenjak saya umur 13 tahun saya udah kuli bangunan Mas. Oke. Baik. Jangan skip videonya, kita tonton kisah pesugihan yang terbaru tahun 2023 dari Mas Iman. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas Iman. Jadi begini Maya, saya ingin menceritakan pengalaman saya pada tahun 2023 Maya. Real fakta. Makanya saya cerita nggak ada yang ditutup-tutupin Maya. Nggak pakai masker, nggak pakai apa. Biar orang tahu semua, nggak apa-apa saya. Ini karena cerita pengalaman saya sih Maya, pribadi saya. Saya kan terkepurukan ekonomi. Cari kerja ke sana kemari sore kan susah. Nah sedangkan saya kan hidup ngontrak Mai. Sehari-hari kan harus butuh makan, butuh biaya, butuh bayar kontrakan, anak sekolah apa kan Mai. Saya kan pusing Mai, tiap hari kan. Emang saya udah cerai sama istri saya itu udah lama. Sedangkan saya melakukan pesugihan kan baru tahun kemarin. Dan saya juga cerai juga baru tahun masih 2021. Nah setelah itu saya tiap hari ngerenung Mai. Tiap malam nggak bisa tidur. Anak saya 3. Yang 1 sama saya, anak pertama tuh Mbak. Yang sekarang sekolah udah SMA kelas 3. Yang 2 lelaki, yang terakhir cewek itu dibawa sama ibunya. Jadi saya udah bisa ranjang. Itu kekurangan uang karena apa Mas Iman waktu itu? Ya kebutuhan Mbak. Kebutuhan, bukan karena hutang ya? Bukan, kebutuhan sehari-hari. Anak saya sekolah, buat makan. Nah kadang-kadang pas waktunya bayar kontrakan saya nggak punya. Bulanan? Bulanan, 1 bulan tuh 300 Mas. Pada waktu tahun kemarin tuh.
Saya sempat nggak bisa bayar kontrakan, Mai. Diusir sama yang punya rumah. Saya janji, Bu, nanti ya minggu depan. Ya udah, nanti saya tunggu minggu depan. Nah, setelah minggu depan saya kan cari kerja kesana kemari kan belum dapat, Mai. Pas udah waktunya, saya nggak bisa bayar kontrakan, Mai. Saya diusir sama yang punya kontrakan. Udah, kalau kamu nggak bisa bayar ya maaf aja, katanya. Ini masih banyak orang yang mau kontrak. Ya saya bilang, Bu, tolong bulah, saya bilang. Saya mau tidur di mana? Saya bilang sama anak saya, itu sih bukan urusan saya. Itu urusan kamu karena kamu nggak bisa bayar kontrakan. Ya itu saya mau gimana lagi ya, Maya? Ya udah, saya bawa anak saya, Maya. Anak yang pertama tuh. Dia nggak mau ikut sama ibunya tuh, nggak mau, Maya. Dia maunya ikut sama saya. Dari kecil sama saya terus soalnya. Itu anak kesayangan saya, Maya. Anak pertama itu. Tidurlah saya di tempat pemadam kebakaran, Mai, di Blangbir tuh. Saya udah izin sama yang jaga malam, namanya itu kalau nggak salah Mas Agus, karena saya nggak bisa bayar kontrakan, Mai. Anak-anak dibawa. Anak yang dibawa cuma satu, Mai. Itu yang dua kan ikut sama istri saya, karena saya udah pisah. Yang saya bawa itu anak kesayangan. Jadi saya bawa, Mai. Saya bilang sama Mas Agus saya minta tolong, saya bilang. Saya diusir dari yang punya kontrakan. Kenapa? Saya nggak bisa bayar. Saya numpang tidur. Ya udah sok, nggak apa-apa. Tapi kalau pagi bangun. Soalnya di situ banyak aktivitas ya, Mai, orang kantor, pemadam kebakaran tuh. Saya tidur di situ. Selang berapa minggu, berapa hari sampai sebulan, saya cari kerja, Mai. Kesana kemari. Alhamdulillah, saya dapat kerjaan. Saya main ke rumah temen. Waktu itu di daerah Jagapura, Mai. Saya tanya sama teman saya, itu namanya Mas Budi kalau nggak salah. Nah, saya juga mau ke Jagapura, mau ke teman saya tuh bilang sama anak saya. Anak saya kan namanya kan Angga. Enggak, Bapak mau ke rumah teman dulu, mau cari kerjaan. Nah, anak saya tuh bilang, Mai, Pak, pulang jangan lama-lama. Nanti makannya saya dari mana, katanya. Itu, Mbak. Umur berapa anak itu? Itu masih kecil waktu itu, Mbak. Anak saya kan ngomong, itu Mbak jajan, makan itu gimana. Nah, saya bilang sama teman saya minta tolong sama Mas Agus tuh. Mas, saya nitip anak saya tolong. Yang di pemadam kebakaran tuh, Mbak. Titip sama teman saya minta tolong bentar, saya bilang. Nanti saya pulang sore. Ya udah, nggak apa-apa, Mas, nanti saya jaga. Mau kemana emang, Mas Iman? Mau ke rumah teman cari kerjaan. Barangkali nanti rezeki kan temu dapat kerjaan. Saya mau ngontrak lagi, Mai. Pas saya berangkat pagi jam 9, pinjam sepeda. Hotel sampai ke daerah Jagapura tuh, Mai. Alhamdulillah ketemu. Saya dapat kerjaan. Ikut sama teman saya jadi kuli bangunan tuh, Mai. Pada waktu itu saya dibayar satu hari itu 70.000, Mai. Satu hari. Nggak dikasih makan, cuman dikasih minum aja. Sama makanan ringan apa tuh, Mai. Itu bayaran itu 1 minggu sekali. Jadi setiap Sabtu saya bayaran. Sabtu bayaran. Tapi tiap hari saya minta 20.000. Jadi kan sisa 50.000 tuh, Mai. Nah, saya minta setiap hari 20.000 itu buat makan anak saya, Mai. Saya pulang tiap hari, berangkat pagi, pulang tiap hari. Nah, 1 minggu, 2 minggu, sampai 1 bulan lamanya kan saya kan nyelengin terus, Mai. Buat nyari kosan lagi tempat tinggal biar nanti anak saya kan nggak sengsara begitu, Mai. Tidurnya kan nggak selalu di mana-mana kan. Nah, saya cari kosan buat ngontrak tuh, Mai. Alhamdulillah dapet. 1 bulan 350, Mai. Nah, saya ngontrak lagi, Mai. Itu ngontrak tuh nggak punya apa-apa, Mai. Nggak ada lemari, nggak ada kompor, nggak ada kasur. Yang saya bawa cuma pakaian, Mai, sama anak saya tuh. Nah, setelah saya ngontrak berjalan sama anak saya tuh, Mai. Saya kerja terus, masih bekerja. Berangkat pagi, pulang sore, Mas, pagi pulang sore. Kalau siang itu kerja
teman saya tuh ngeliat saya tuh kasihan Mai. Kenapa kamu kalau siang nggak pernah makan? Ya udah nggak apa-apa mas, saya bilang. Ya udah nih saya kasih nasi katanya, buat kamu makan. Kamu kerja tuh kerja berat, jangan sampai nggak makan. Karena apa? Tenaga itu diporsir. Kalau nggak kasih makan nanti kan sakit. Saya dikasih nasi tuh nggak pernah saya makan Mai. Kalau saya makan, saya ingat anak saya di rumah Mai. Di kerjaan saya bisa makan, bisa minum, bisa ngopi kan. Tapi yang di rumah tuh Mai, kan nggak ada yang ngasih. Jadi saya bawa pulang tuh Mai ke rumah Mai. Nasi apa buat anak saya. Nah 2 bulan 3 bulan lamanya, akhirnya kerjaan tuh selesai Mai. Udah nggak ada kerjaan lagi, udah selesai lah. Udah finish semua, udah bagus yang dibangun rumah apa tuh. Nah saya kan nganggur lagi Mai. Tiap malam saya jarang tidur di kontrakan tuh. Kalau anak saya tidur saya liatin aja. Saya sembari nangis Mai. Lihat anak saya tidur Mai. Terus saya berpikir, sampai kapan saya hidup begini terus nih. Akhirnya apa? Saya nekat Mai. Saya mau cari pesugihan. Saya ingat saya punya temen orang Pasar Minggu Mai. Daerah Pasar Minggu, dari Palimanan tuh Mai. Namanya Mas Cecep. Ini saya samarin aja Mai ya. Itu namanya Mas Cecep. Itu teman saya udah lama Mai, udah puluhan tahun. Saya juga pernah ikut kerja sama dia tuh. Ya umurnya sih lebih tua dari dia kalau sama saya Mai. Saya bilang sama anak saya, kalau orang Jawa bilang macung, bapak pengen lungas, pengen urus kerjaan. Kalau orang Jawa bilang tuh Mai, bapak mau berangkat dulu ya, mau cari kerjaan nanti. Mudah-mudahan nanti dapat hasil. Biar bayar kontrakan bisa lancar gitu Mai. Nah akhirnya pada suatu saat itu hari apa ya, hari Minggu kalau nggak salah Mai. Saya berangkat dari rumah. Ya seperti biasa Mai, kalau saya mau berangkat tuh anak saya tuh ngomong, Pak nanti buat jajannya mana, uangnya buat makannya mana. Kebetulan saya kan masih ada uang Mai, sisaan uang kerja tuh, sisa uang bayar kontraknya di celengan tuh Mai, masih ada uang 60.000. Saya kasih 50.000 sama anak saya. Nih, yang 10.000 saya bawa Mai. Nah, ini anak ditinggal dengan siapa, Siman? Dikontrakan sendirian Mai. Sendirian. Sendirian. Tapi kan ada tangga Mai yang kasihan sama saya tuh. Mau kemana Mas Ipan? Saya mau ke rumah temen dulu saya bilang. Bu, nanti titip dong sebentar. Ya udah nggak apa-apa aja. Mau ya anak ini nggak rewel gitu. Nggak rewel. Saya titipin uang juga sama tetangga saya, Bu nih buat jajan. Sama anak saya kan udah kasih tahu nih uangnya. Nah saya berangkat dari rumah itu Mai jam 2 sore. Saya bawa sepeda dari rumah Mai. Udah sampai Palimanan, Pasar Minggu tuh Mai. Saya juga waktu itu udah lupa Mai rumahnya tuh Mai. Kan udah puluhan tahun kan ya, udah gak ke situ lagi. Cuman saya masih ingat patokannya tuh masjid, ada masjid. Pas saya tanya-tanya, oh iya Mas. Saya kan nanya sama warga setempat, sama tukang warung, Bu, saya mau numpang tanya saya bilang. Ya gimana Mas? Rumahnya Mas Cecep tuh di mana ya? Oh Mas Cecep yang biasa kerja di bangunannya. Oh iya. Oh itu Mas yang ada masjid nanti belok kanan. Pokoknya di belakang masjid ada gang kecil, masuk aja katanya. Nah sampai situ alhamdulillah saya ketemu Mai sama teman saya yang dulu tuh. Itu udah puluhan tahun. Tok 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 assalamualaikum saya bilang. Punten, kalau orang Jawa bilang apa? Waalaikumsalam. Nah, itu yang keluar ibunya. Mas cari siapa? Bu saya mau ketemu Mas Cecep. Mas siapa ya? Kata ibunya. Saya Kang Iman dari Harjamukti. Oh yang pernah dulu ikut kerja tuh ya? Oh iya Bu. Nah udah gitu Mai. Dipanggil lah si anak tersebut tuh, Cecep tuh keluar. Ketemu sama saya. Oh Kang Iman ya? Gimana kabarnya? Ya sehat Kang. Ya sok masuk ngobrol-ngobrol. Nah udah di situ kita ketemu ngobrol. Gimana kamu kabarnya? Ya begini aja Kang saya bilang. Seperti dulu saya bilang. Kerja di bangunan, kalau ada kalau nggak ada ya gimana lah saya bilang. Pusing setiap hari-hari begini. Kebutuhan saya bilang.
buat bayar kontrakan, buat ngusupin tiap hari-hari makan saya bilang. Terus sekarang kerja di mana? Ya saya nganggur ya bilang. Nah dari situlah awal lumayan. Saya cerita sama teman saya tuh, Kang, bisa nggak kalau ceritanya kita ngobrol jangan di sini? Emang kenapa? Apa yang mau diobrolin? Ya nantilah. Saya mau ada obrolan serius. Ya udah kalau gitu kita ke sawah aja. Di situ kan ada gubuk tuh Mai. Nah kita berangkat dari rumahnya Kang Asep tuh ke gubuk sawah tuh Mai. Sampai ke sawah, barulah kita ngobrol serius Mai. Sama teman saya tuh, sahabat saya tuh. Kang, begini saya bilang. Saya ini hidup begini terus Kang, saya udah bosan Kang. Hidup keterpurukan, kemiskinan Kang. Segala sesuatu saya kekurangan, benar-benar kekurangan Kang. Saya diece-ece sama tetangga, dihina-hina sama tetangga saya tuh Kang. Namanya orang miskin kan Mai, dipandang sama orang tuh sebelah mata Mai. Terus kamu gimana, mau gimana emangnya? Tolong Kang saya Kang, saya bilang. Akang kan tahu lah dulu gimana kehidupan saya apa. Apalagi Akang kan dulunya kan sering tirakat, sering apa kan tahu lah tempat-tempat yang mistis di mana Kang, saya bilang. Emang kamu mau ngelakuin apa? Jujur Kang, saya mau nyari pesugihan. Nah, kaget tuh Mai, teman saya tuh Mai. Sampai dia bengong aja ngeliat saya Mai. Kamu bener katanya. Iya Kang, saya serius. Saya mau membahagiakan anak saya Kang. Mau nyenengin anak saya. Karena apa? Udah kebayang Kang. Kebayangnya apa? Saya hidup ngontrak-ngontrak terus. Selalu keterpuruk, selalu kemiskinan, selalu kurang Kang. Apalagi nanti kalau saya udah gak ada. Anak saya mau sama siapa? Kenapa gak sama ibunya aja? Saya udah pisah, udah cerai. Anak saya gak mau. Ikut sama ibunya tuh Mai. Ya udah gini aja Kang Iman. Kalau Kang Iman bener-bener nekat, bener-bener berani, saya cuman ngasih ngunjuk tempatnya aja, ngasih tahu tempatnya. Dan nanti Kang Iman kesana aja sendiri. Kemana nih Kang, dia bilang. Ya itu di pabrik. Sok kalau Kang Iman mau, kalau bener-bener Kang Iman nekat. Karena apa? Menurut cerita warga di sini tuh paling angker gitu. Penampakan selalu ada. Ya nggak apa-apa saya bilang. Kapan waktunya saya bilang. Saya udah nekat, udah bener-bener pusing saya bilang. Nah sok datang aja ke desa, ke pabrik. Tanya kuncen, namanya Mas Endang. Kita samarin aja Maya. Itu kan gak enak sih. Sok kalau Kang Iman bener-bener berani, nekat sok ke situ aja. Ya oke, saya bilang. Terima kasih banyak Kang, saya bilang. Berhubung waktu udah sore, saya mau pulang, saya bilang. Anak saya kan sendirian. Nah udah gitu, saya bilang sama teman saya, Kang, saya minta tolong boleh nggak? Ya mau tolong apa? Saya mau minta nasi, saya bilang. Buat apa kata dia? Ya buat makan anak saya. Kata. Saya nggak punya uang buat beli nasi. Sampai teman saya nangis Pak. Lihat saya nangis deh. Ya udah sekarang gini aja, kita pulang bareng ke rumah. Nanti saya bawain nasi di rantang. Saya dibawain nasi sama teman saya di rantang tuh nasi, sayuran, sayur tuh sayur sop tuh sama tempe, tahu, ikan tuh, buat anak saya Terus saya dikasih uang 50.000 Kang Iman ini buat jajan anaknya Kang Iman nanti di rumahnya. Ya udah Mas, saya terima kasih banyak. Saya pulang. Saya pulang naik sepeda dari Waliman tuh ke rumah ke Raja Binangun. Sampai rumah kan hampir setengah 6 maghrib kan perjalanan jauh Nah sampai rumah menjelang malam waktu berjalan kan
anak saya kan tidur. Tapi saya tiap malam jarang tidur, Mai. Saya selalu merenung, Mai. Sampai kapan saya begini terus nih? Udah begitu, saya punya inisiatif, Mai. Besok saya mau ke sana, saya bilang. Mau ke tempat lokasi pabrik. Nemuin sama kuncen tuh, Mai. Nah, sedang berjalan waktu malam, pagi, subuh, akhirnya siang. Saya langsung berangkat, Mai. Saya mampir ke warung dulu. Nah, nyampe lah saya di warung. Di Jalan Pantura kan ada warung, Mai. Saya mampir ke warung. Saya kan mau minum, Mai, haus, Mai. Saya minta air putih sama yang tukang warung. Bu, saya mau minta air putih, boleh nggak? Oh ya, masuk nggak apa-apa. Nah, saya masuk, saya minta air putih, dikasih, Mai. Saya mau minum, Bu, haus. Emang dari mana, Mas? Dari Arjawinangun. Oh ya, deketnya di sini. Oh iya, Bu. Jadi dikasih air putih lah, Mas, sama yang tukang warung, Mas. Saya minum, gluk. Nah, setelah saya taruh gelas, saya bilang sama ibu, Bu, banyak-banyak terima kasih. Oh iya, emang mau kemana? Enggak, Bu, saya mau main ke rumahnya Pak Kuncen. Pak Kuncen mana? Itu di pabrik. Udah kaget, Mai, saya bilang gitu. Wow, Mas mau ada apa? Ya enggak, saya mau main aja, Bu. Saya mau ketemu sama Pak Kuncen. Nah, kalau rumahnya Pak RT, Bu, di mana, Bu? Saya bilang. Oh, itu rumahnya Pak RT dekat. Itu yang ada beca tuh rumahnya Pak RT. Kan di pinggir jalan tuh, Mai, rumah Pak RT, Pak. Mas, Mamang mau ada apa? Mau cari pesugihan ya? Itu seolah-olah udah tahu, Mai, yang punya warung tuh. Masyarakat setempat segitu tuh. Emang daerah situ terkenal ya? Dari situ terkenal, Mai. Seolah-olah tukang warung masyarakat itu udah tahu. Ya dengan sendirinya saya jujur, Mai. Iya, Bu, saya bilang. Nah, dari situlah tukang warung cerita sama saya, Mai. Mas, kalau bisa jangan cari pesugihan di sini, di pabrik. Itu bener-bener angker tempat tuh. Emang menurut cerita orang sini gimana sih, Bu? Saya bilang. Ya bener-bener angker, Mas, pabrik. Emang Mas nggak tahu cerita mistis dulu? Ya saya pernah dengar, Bu, saya bilang. Ya itu ceritanya. Banyak penampakan, Mai. Nah, menurut cerita yang kata tukang warung bilang, kalau Mas mau ke situ, nanti ketemu sama Pak RT. Pak RT mengasih tunjuk jalan sama Pak Kuncen. Kalau bisa, nanti ditempatinya kalau tempat mau pesugihan ritual itu jangan di tempat cerobong tuh, Mai. Di situ kan ada pabrik, ada cerobongnya tuh, Mai. Cerobong yang tinggi tuh, Mai. Jangan di dalamnya kalau bisa. Emang kenapa, Bu? Saya bilang. Di situ tempatnya ular, Mas. Orang warung cerita tuh, Mas. Itu, Mas, ularnya kalau Mas mau tahu, gedenya rumah katanya, Mas. Gak kira-kira gedenya tuh, Mas. Gedenya serumah. Saya kaget tuh, Mas. Masa, Bu? Iya bener. Iya serius, Mas. Makanya, Mas, nanti kalau ketemu sama Pak RT, dikasih penunjuk jalan sama Pak Kuncen. Kalau ditempatin nanti sama Pak Kuncen, jangan dibawa cerobong. Kalau bisa di tempat musola kayak di pabriknya kayak. Ya udah, Bu, pokoknya saya pokoknya nekat pengen cari pesugihan biar hidup saya nggak miskin. Saya mau senengin anak saya, mau bahagian anak saya bilang. Ya udah, kalau Mas mau terserah. Nah, baru saya ketemu sama Pak RT, Mai. Dari ke rumah Pak RT, saya ketok-ketok pintu. Tok. Assalamualaikum, saya bilang. Waalaikumsalam. Nah, itu yang keluar baru ibunya, Mai. Istrinya Pak RT itu keluar. Waalaikumsalam, kan. Bu, maaf, saya bilang. Saya mau tanya, ini rumahnya Pak RT ya? Oh iya. Pak RT-nya ada, Bu? Ada. Sok, Mas, masuk. Saya dipersilakan masuk, Mai, ke ruang tamu.
nanti mas Pak RT-nya bapaknya saya panggil. Oh iya. Nah saya keluar, baru keluar Pak RT udah ada dalam rumah tuh mas. Oh ada tamu aja. Ya Pak RT saya bilang. Maaf ganggu saya bilang. Oh iya silakan mas, mas duduk, duduk. Mas dari mana? Dari Harjamnangun Pak RT. Tujuan ke sini mau nemuin siapa? Ya mau ketemu sama Pak RT saya bilang. Saya mau nanya gimana mas? Enggak Pak RT, saya tujuan ke sini tuh mau ketemu sama Pak Kuncen. Oh mau ketemu sama Pak Kuncen pabrik? Iya Pak RT. Emang ada apa? Ya ada perlu aja Pak RT lah. Itu Pak RT itu seolah-olah udah tahu Mae kedatangan saya tuh Mae. Ah ini nggak ada lagi nih orang nih, kayaknya mau cari pesugihan. Emang dari situ emang terkenal Mae. Orang dari mana-mana tuh ya sering datang ke situ Mae. Cari pesugihan. Cuman saya udah pikirannya buntu gitu ya, gelap mata mah udah risiko apapun saya terjang gitu Mae. Nah setelah saya ngobrol sama Pak RT sama Ibu RT, saya dikasih tunjuk. Kalau bisa mas jangan ke situ. Emang nggak ada kerjaan lain apa kata Pak RT itu. Kan masih banyak kerjaan tuh. Mau beca kayak mau kuli bangunan kayak yang penting yang halal lah, jangan terjun sampai ke situ mas. Itu kan perbuatannya nggak baik kata Pak RT itu. Ya gimana lagi Pak RT ya. Pokoknya apapun risikonya saya mas siap saya bilang. Ya udah kalau gitu mas bener-bener nekat ke situ, tapi pesan saya dia bilang Pak RT sama Ibu RT bilang apa saya mah ya. Pesennya nanti kalau mas mau bener-bener ke situ, kalau ditempatin sama Pak Kuncen itu di tempat ritualnya tuh mah ya, jangan dibawa cerobong. Selalu pesen masyarakat warga di situ begitu mah. Tukang warung ya bilangnya begitu, Pak RT sama Bu RT bilangnya begitu. Emang kenapa Bu? Emang kenapa Pak RT saya bilang? Itu mas tempatnya istana ular di situ. Kalau mas mau tahu ularnya gedenya sekira-kira segede rumah, Mai. Ularnya tuh. Mas. Pernah ada korban di situ, ada yang meninggal. Nah kalau pernah ada korban meninggal sih saya kurang tahu Mai ya. Itu dulu cerita dari masyarakat situ. Sedangkan Kuncennya juga pernah cerita tuh saya dengar-dengar tuh Maya. Saya sih lihat kejadian langsung sih enggak. Cuman dengar-dengar dari cerita-cerita situ Maya. Dulu ada orang Arjawinangun juga Maya. Arjawinangunnya di depan rumah sakit yang lama tuh Maya. Itu daerah Posong namanya. Desa Posong. Itu pernah hilang di situ Maya. Sampai sekarang nggak ketemu. Orangnya nggak pulang lagi Maya. Itu ceritanya biasanya ke situ tuh orangnya nggak pulang lagi tuh Maya. Itu kelihatannya di pabrik pesta Maya. Semacam pasar malam. Nah, jadi orang tersebut tuh ke situ main Maya. Main tersebut ke situ dia ketemu sama orang perempuan Maya. Ketemu sama perempuan sampai sekarang Maya. Itu orang nggak pulang, hilang di situ Maya. Ya udah Bu itu mah terserah lah saya bilang. Yang penting saya mau nekat. Sudah pusing so jalan itu gelap mata saya bilang. Ya udah Mas, kalau Mas benar mau ke situ tinggal ke situ aja. Pak Kuncen itu ya tinggalnya di situ. Nah tahu jaganya tahu malam tahu siang nggak tahu Mas, tinggal ke situ aja katanya. Ya udah terima kasih banyak Pak RT, Bu RT saya mohon pamit. Saya mau ke tempat lokasi saya bilang. Ya udah yang hati-hati saya bilang. Waktu menunjukkan saya lihat itu hampir asar Mas. Ya udah saya ngotel sepeda lagi Mas dari situ. Akhirnya ngotel sepeda. Pas sampai sempat tujuan lokasi, di situ ada orang motongin rumput Mai, pakai alat tuh, terus begitu Mai. Saya kirain itu kuncinya. Nah, saya tanya, Assalamualaikum Pak, saya bilang, Waalaikumsalam. Pak, saya mau ketemu Pak Kuncen, saya bilang. Ya saya samarin tadi tuh Mai namanya Mai, Pak Kuncennya. Oh, Pak Kuncennya nanti, jaganya nanti jam 7 mulainya. Oh, jam 7 malam ya Pak? Iya. Emang ada apa? Enggak, saya mau ketemu sama Pak Kuncen, mau ngobrol. Mas dari mana? Saya dari Arjawinangun. Kalau Kuncen nanti jaganya malam.
Nah, saya udah nggak sabar kan Maya. Saya tanya rumahnya, Pak, kalau rumahnya Pak Kuncen sebelah mana? Saya mau ketemu aja Pak Kuncennya. Kalau rumahnya Pak Kuncen, Mas dari sini lurus aja, lurus. Nah nanti pas ada pertigaan belok kiri. Belok kiri nanti ada pertigaan lagi belok kanan. Dari situ ada gapura Maya, ada tembok tuh. Tembok zaman dulu Belanda tuh kan tinggi Maya. Nah di belakang situ Mas rumahnya Pak Kuncen. Tanya aja Pak Kuncen. Kang Ujang tahu semua katanya. Nah saya ke situ tuh Maya. Itu menunjukkan waktu hampir jam 5. Nah dari situ saya berangkat lagi naik sepeda. Saya sempat ngelirik Maya. Di tempat lokasi cerobong itu tuh Maya. Kan hampir jam 5. Di situ kan kalau jam 5 hampir gelap. Orang satu pun gak ada yang berani lewat Maya. Karena alasnya tuh tinggi-tinggi Maya. Itu jalan bener-bener sepi banget Maya. Pas saya lewat ke situ, datang sepeda, saya sempat tengok ke sana, kemari, tengok kemari. Itu tanpa disengaja, Maya. Ada cewek berdiri, putih semua, Maya. Rambutnya panjang tapi nggak kelihatan, Maya, mukanya tertutup. Di samping lokasi cerobong itu, Maya. Saya pas ngotel sepeda, mau belok ke kiri tuh, Maya, perapatan, lihat ke kanan tuh. Ada sosok wanita, Maya. Kaget saya, Maya. Ya sudah saya terusin aja naik sepeda. Terus muter tembok tuh, Maya. Tembok zaman Belanda dulu, Maya. Nah akhirnya pas perdesaan perkampungan baru saya tanya lagi sama warga setempat. Di situ ada orang lagi pada rubungan tuh, Mbak, midang tuh, Mbak, di warung tuh. Saya tanya, "Assalamualaikum Kang." "Waalaikumsalam." "Mau cari siapa Kang?" "Enggak Kang, saya mau tanya rumahnya Pak Kuncen di mana." "Oh itu rumahnya Pak Kuncen dekat ya." "Oh iya Mas," saya bilang, "makasih banyak ya." Nah, langsung saya ke rumahnya Pak Kuncen, Mas. Sampailah rumah tersebut, ke rumahnya Pak Kuncen. Sampai situ hampir setengah 6. Hampir setengah 6 sore. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Pak mau tanya ini rumahnya Pak Kuncen." "Oh iya saya sendiri, gimana Mas?" "Oh dari mana?" "Dari Arjunangun." "Oh silakan Mas, masuk duduk." Nah duduk saya di teras, Mas, depan rumah tuh, Mas. Diemper lah kalau orang Jawa bilang mah. Saya ngobrol, "Dari mana Kang?" "Dari Arjunangun." "Ada keperluan apa ya?" "Gini Pak Kuncen," saya bilang, "tujuan saya kemari ini saya mau melakukan pesugihan." Sampai Kuncen kaget, Mas. Duh, kaget. Dia mandeng saya aja terus. Enggak ketik-ketik mata tuh, Mas. Mandeng aja. Nah, udah kelamaan. Selang berapa menit ada anak kecil, Mas. Sekitar umuran 6 tahun lah. Tapi dia gagu, nggak bisa ngomong. Datang ke saya tuh, Mas. Dia nggak bilang-bilang lagi, namanya orang gagu kan, langsung celonongin tangan aja, Mae, ke saya tuh, salaman. Itu juga kaget. Loh, tapi Pak Kuncen udah punya firasat, Mae. Kedatangan Mas ke sini udah disambut, kata Pak Kuncen. Ya namanya seorang nggak ngerti, Mas, saya mah orang polos, nggak punya apa-apa kan. Apa yang Kuncen bilang ya saya mah iya aja. Kedatangan Mas ke sini udah ada yang nyambut. Maksudnya gimana Pak Kuncen ada yang nyambut? Nah itu bangsa begitu. Anak kecil itu goib ya? Goib, Mas. Itu Pak Kuncennya langsung bilang sama saya. Jadi Mas nih dari jauh-jauh hari-hari sebelum mau sini udah ada yang nunggu di sini tuh. Bangsa lembut. Mas kalau bisa jangan. Selalu, Mas. Pak Kuncen selalu nasihatin saya terus. Kerjaan lain tuh banyak. Mau beca kayak, mau buru kuli kayak, mau ke sawah, yang penting halal, nafkahin anak istri. Saya udah nggak punya istri Pak Kuncen. Saya udah duda. Saya hidup sebatang kara. Rumah pun saya nggak punya, saya bilang. Hidup selalu ngontrak-kontrak terus. Saya dengan keterpurukan ekonomi, saya bilang. Tetangga apa selalu ngeceh saya, menghina saya, dipandang sebelah mata, saya bilang. Makanya saya kesini tujuannya mau
cari pesugihan. Apapun yang terjadi saya siap, risikonya saya tanggung, saya bilang, Pak Kuncen. Tolong saya lah, saya bilang. Akhirnya apa? Dengan keadaan saya mendesak terus sama Pak Kuncen, akhirnya Pak Kuncen luluh sama saya tuh, Mai. Ya udah, sekarang gini, Kang Iman. Kalau bener-bener Kang Iman nekat, pesan saya begini aja. Ini kan hari Sabtu. Jangan hari Sabtu malam Minggu, nanti Minggu malam Senin aja ke sini. Jam 7 malam cari saya di tempat lokasi. Tinggal ke situ aja, nanti habis Isya jam 7 saya ada di situ. Tapi gini Pak Kuncen, ini ada yang dibawa nggak katanya? Sesajen atau gimana Pak? Biasanya kan kalau orang cari ritual gitu ada sesajen, Mai. Oh ini nggak ada, kata Pak Kuncen. Cuman bawa kopi pahit sama rokok Sampurna Mil, Mai. Nah nanti kalau masalah menyan hio tuh, Mai, nanti saya yang nyediain katanya. Kata Pak Kuncen bilang tuh, Mai. Oh ya udah Pak Kuncen, terima kasih banyak. Belum waktunya mau maghrib, saya mau pulang, saya bilang. Oh ya udah, nanti malam Senin nanti datang aja ke tempat lokasi ya. Nanti Pak Kuncen tunggu di situ. Oh ya udah, hampir maghrib, Mai. Pulang saya lewat situ lagi, Mai, tempat lokasi yang saya mau ritual tuh, Mai, di pabrik. Saya ngotel sepeda terus. Sampai situ saya merinding, Mai. Wah, udah gak karuan, merinding pokoknya, Mai. Bulu kuduk nih, Mai. Ya saya nengok situ lagi tuh, Mai. Pas perapatan belok kanan, saya nengok situ masih ada lagi, Mai. Bahkan lebih banyak. Waktu saya yang pertama lewat situ baru 1 penampakan tuh, Mai. Itu lebih banyak, Mai. Ada 5, Mai. Nah itu ada 5 tuh, jejer tuh, penampakan perempuan tuh. Ya itu putih semua, rambutnya panjang, tuh nggak kelihatan muka tuh. Saya nengok, sampai saya merinding ya. Namanya saya udah nekat, apapun yang terjadi saya siap terjang. Saya pulang lewat situ, terus ngotel sepeda, terus sampai rumah tempat. Saya udah nyampe rumah, so temulah anak saya, lama banget keluar ke rumah, ya mencari kerja, cari rezeki. Nah, udah waktunya Minggu malam Senin. Saya pesan sama anak saya, kalau orang Jawa bilang, Cung, Papa mau keluar, mau ke rumah teman. Insya Allah nanti nggak lama pulang. Ya udah Pak, hati-hati. Berangkat tuh saya dari rumah. Jam 7:15 saya udah di lokasi tempat. Pas ke situ malam gelap. Di perjalanan aja udah banyak penampakan. Apalagi di tempat lokasi yang saya mau ritual. Penampakannya itu sosok Kondorwo. Nggak kira-kira, gondrong hitam semua. Dia berdiri di gapura begini. Cuman ya saya nggak hiraukan. Masih pakai sepeda itu ya? Masih pakai sepeda. Saya terus jalan. Bulu kuduk sih merinding. Cuman saya, namanya orang udah gelap mata ya, apapun yang terjadi saya terjang. Saya udah nekat tuh. Saya standar sepeda. Saya nengok, nah itu ada Pak Kuncen udah ada di situ nungguin saya. Jam 7:15 tuh. Assalamualaikum Pak Kuncen. Waalaikumsalam. Masuk Kang Iman, silakan masuk sini ya, duduk. Saya duduk di teras. Di depan tuh. Saya bawa kopi nih Pak Kuncen, yang Pak Kuncen bilang tadi persyaratan. Kopi 1 gelas, kopi hitam sama rokomel Sampurna Mil yang kecil kayak lidi tuh. Saya bawain. Nah di situ Pak Kuncen udah siap, ada menyan hio tuh 2. Nanti tunggu ya, sekitar jam 8:30 nanti saya sama Kang Iman masuk ke tempat lokasi. Ini masih ada orang ajan, masih ada orang ngaji. Oh iya Pak Kuncen. Nah di situ saya ditawarin minum sama Pak Kuncen, sama dikasih rokok Samsu 1 batang. Saya minum, saya ngerokok. Akhirnya waktu yang ditentukan
8:30 udah waktunya. Udah Kang Iman, ayo kita ke tempat lokasi sama Pak Kuncen. Oh siap Pak Kuncen, saya bilang. Gelap tuh, nggak ada lampu, nggak ada penerangan apa. Saya berjalan berdua sama Pak Kuncen. Pak Kuncen di depan, saya di belakang. Sorot sampai jalan-jalan sampai tiba langsung di lokasi. Nah, sampai di situ kirain saya mau ditempatin ke tempat lokasi yang lain, atau di pos sapam, atau di masjid yang udah roboh puluhan tahun, udah terbengkalai aja. Sampai di situ saya ditempatin di bawah cerobong. Saya udah inisiatif, waduh, saya bilang, gimana nih, kan ingat omongan RT, Bu RT, ingat sama tukang warung, jangan di situ kalau ditempatin. Tapi saya udah tekad saya udah bulat, apapun yang jadi saya siap, risiko saya. Ditempatin lah di bawah cerobong pabrik. Nggak nawar ya? Enggak nawar, langsung ditempatin sama Pak Kuncen di situ. Maksudnya nggak minta pindah ke tempat Enggak. yang lain? Ikut aja? Ikut aja apa yang Pak Kuncen arahkan. Sampai situ udah Kang Iman siap, bener-bener siap Pak Kuncen. Ya udah kalau siap, di sini tempatnya. Masuk ke dalam, itu seolah di dalam sumur. Kan kalau ngeliat ke atas tuh langit tembus, namanya cerobong. Tapi ada pintunya tuh kayak bata gitu, bata tuh kan kayak pintu. Saya nanjak masuk ke dalam jorok. Nah di situ saya ditempatin, gelap, nggak ada lampu, nggak ada penerangan. Nah di situ baru si Kuncen bakar menyan hijau 2 ditancepin, sama kopi pahit di sebelah, sama rokok Sandromil tuh dibakar sama Pak Kuncen, ditaruhlah di sebelah kopi. Kang Iman duduknya di sini ya, nanti sila arah pandangan mata Kang Iman tertujunya ke pintu masuk. Siap Pak Kuncen, saya bilang. Nah sampai situ Pak Kuncen baca mantra tuh, apa yang dimantrain saya nggak kedengeran, pokoknya baca mantra tuh. Dia bilangnya mau memanggil bangsa situ sama saya tuh. Setelah udah selesai baca mantra, Pak Kuncen bilang ke saya, Kang Iman, saya tinggal ya di sini. Kalau rezekinya Kang Iman bagus, malam ini juga langsung ditemuin. Tapi kalau Kang Iman rezekinya nggak ada, paling 2 hari 3 hari nanti baru ditemuin. Siap Pak Kuncen. Ya udah saya tinggal ya, siap. Ya siap. Ditinggal sama Pak Kuncen. Keluar Pak Kuncen. Saya duduk sila. Saya pandang tuh pintu gerbang. Itu sekitar jam 10-an kalau nggak salah, jam 10 malam. Itu ada suara cekikikan kuntilanak. Cekikikannya begini. Saya kan kaget. Saya tengok sana kemari. Saya cuma fokus, saya udah tekad saya bulat. Apapun yang nongol, apapun yang nanti terjadi, saya udah siap. 3 kali itu keluar cekikikan kuntilanak. Selang hilang suara, nongol seorang kakek-kakek, jubah putih, pakai udeng-udeng kayak kiai, jenggotnya segini panjang. Dia masuk, cuman ngingok gitu doang tuh, liatin saya kan lagi tapa gini, diem masih sila. Dia masuk, itu tapi kelihatan segitu gelapnya tapi jelas. Nah, udah masuk, keluar lagi. Selang berapa lama baru suara mendesis, suara ular. Saya sih udah nebak suara begini sih, pas suara ular. Suaranya nggak kira-kira, bunyinya gitu. Saya tuh mau merinding, teman saya udah bulat.
apapun nanti yang nongol saya terjadi, saya siap. Nah, segitu mendesis, nggak kelamaan hilang suara tersebut tuh. Tiba-tiba udah selang hampir sekitar jam 12-an lah, kalau nggak salah tuh, tengah malam pokoknya. Si kakek-kakek itu nongol lagi di hadapan saya di gerbang. Nongol wujud. Nah baru dia bicara sama saya. Kalau orang Jawa bilang, "Cung, Sira lagi apa, mene-mene." Itu kalau orang Jawa bilang tuh. Nah kalau orang bahasa nasional, "Kamu mau apa sini-sini, lagi apa kamu di sini?" Nah komunikasi lah baru kita. Saya komunikasi, saya jawab, "Buyut," saya bilang, "kalau kedatangan saya sini mengganggu, saya minta maaf. Punten, beribu-ribu punten," saya bilang. "Tujuan saya kemari, saya mau cari pesugihan. Karena hidup saya udah sengsara, udah melarat kalau orang Jawa bilang. Saya terlalu dihina sama tetangga masyarakat setempat. Saya dipandang sebelah mata. Saya mau cari pesugihan, apapun yang terjadi saya siap risiko saya." Nah saya bilang begitu, dia komunikasi lagi sama saya. "Oh kamu sudah siap," katanya. "Apapun yang terjadi." "Siap," saya bilang, "Pak." "Ya udah, kalau kamu mau siap, segala udah risiko siap, tuh tinggal ambil di samping kamu," katanya. "Ambil apa, Pak?" saya bilang. "Itu kamu tinggal lihat aja ke samping kamu apa." Pas saya lihat ke samping, emas, Pak. Satu cepon. Itu kalau orang Jawa bilang satu cepon. Cepon yang kukusan tempat nasi itu emas numpuk. Batangan. Itu emas batangan semua, masih batangan real. Saya juga kaget kalau tengok tuh emas. "Sok, kalau kamu bener tuh tinggal ambil aja." Tapi dia ngomong lagi sama saya, tapi dengan satu syarat. Nah satu syarat itu apa, saya bilang. "Saya minta ini," saya bilang. "Itu anak saya udah digini, dipegang, saya nggak kuat pakai tangan kakek tersebut Diangkat begitu. begini, anak saya tuh baru cekak. Saya kan nggak sanggup. Oh anak saya bilang. Nah di situ sempat saya komunikasi lagi sama makhluk tersebut. "Kalau diganti bisa nggak?" saya bilang. "Sapi kek, atau kebo kek, atau kambing kek." Dia nggak mau, tetap kekeh minta anak saya. "Udah sekarang gini aja," saya bilang. Ambil nyawa saya bilang. "Saya siap kontrak, mau 1 tahun, mau setengah tahun, saya siap. Yang penting jangan ambil anak saya bilang. Saya datang ke sini untuk mencari pesugihan, untuk membahagiakan anak saya. Saya hidup sebatang kara, rumah pun nggak ada. Saya kepengen bangun rumah, beli mobil, beli sawah, beli motor buat peninggalan anak saya. Walaupun saya meninggal nanti kan anak saya udah senang hidup." Tetap nggak bisa. Setelah anak saya diginiin sama makhluk tersebut, saya udah nggak kuat, Mas. Lapak. Ya kan namanya saya orang tua ya. Saya nggak tega, Pak. Saya lihat anak saya begitu, sampai saya ngelus dada aja. "Kok kenapa anak saya bilang, yang diambil. Itu anak kesayangan saya dari kecil sih, Pak. Situlah Mas, saya gagal tuh, Pak. Saya udah nggak kuat. Lama-kelamaan dia hilang, Pak. Hilang. Hilangnya makhluk tersebut, hilang juga emas. Nah, tapi yang terakhir kali, Pak, itu meleduk suara, Pak. Dari dalam cerobong, wah, seperti ban pecah, wah. Saya kaget, udah saya keluar.
Pas keluar saya jalan kaki. Saya menuju tempat lokasi Pak Kuncen. Saya nemuin Pak Kuncen. Assalamualaikum Pak Kuncen. Waalaikumsalam. Gimana Kang Iman? Saya belum jawab. Saya langsung duduk, dikasih minum sama Pak Kuncen. Sekitar jam berapa itu? Itu sekitar hampir jam 12. Jam 12 malam. Duduk, saya langsung dikasih minum sama Pak Kuncen. Saya belum jawab. Pak Kuncen bilang. Setelah duduk sama Pak Kuncen baru saya cerita. Saya ceritain kejadian yang tersebut yang saya alamin di situ. No kan, saya bilang juga apa, kata Pak Kuncen. Kalau di sini yang dipinta itu anak, bukan orang lain. Kata si Pak Kuncen bilang, oh udah Pak Kuncen saya nggak sanggup, saya bilang. Kalau yang dipinta anak, kalau badan saya sendiri saya siap kontrak 1 tahun, setengah tahun saya siap, saya bilang. Habis di situ kegagalan saya permisi sama Pak Kuncen. Pak Kuncen, saya permisi, saya bilang. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau Mas Iman masih ada minat, kapan-kapan nanti tinggal kesini aja, kan tahu rumah saya, tempat lokasi saya tahu. Ya udah Pak Kuncen, saya terima kasih banyak, saya mau pulang dulu. Nah, saya pulang dari tempat lokasi itu sekitar jam 1 lah. Saya motor sepeda. Itu sampai di jalan, saya masih dihadang sama makhluk bangsa begitu. Yang tadi saya pertama lihat tuh, perempuan berambut panjang tuh. Itu malah duduk di gapura, uncang-uncang sama cekikikan tuh, lihat saya tuh. Tapi saya diem aja, liwat aja. Sampai rumah itu sekitar jam 3 mas, saya pulang subuh. Saya buka pintu rumah, anak saya tidur. Sampai di situ saya gak kuat, main nangis saya mah. Lihat anak saya tuh mah. Saya gak tega. Saya mau cari pesugihan, kenapa anak saya mau tumbalin? Namanya orang tua. Jadi saya nangis terus mah sampai situ lihat anak saya tuh mah. Sampai saya lus-lus mah. Kalau orang Jawa bilang langsung. Saya lus-lus, saya udah gak kuat sih mah. Nah sampai situ saya tidur merenungkan diri. Sampai duduk aja, saya ngelamun tuh. Saya gak bisa tidur. Kepikiran kejadian yang tadi tuh. Sampai situ saya mencari pesugihan lagi. Gak sampai situ aja, saya berlanjut mencari pesugihan lagi. Oke, mungkin kalau dilanjutkan akan panjang nih kisahnya ya. Panjang. Kita bisa sambung di lain kesempatan ini. Siap. Jadi belum kapok ya? Belum. Kenapa nggak coba dengan usaha yang lain aja? Kalau sekarang ekonomi gimana? Ya alhamdulillah udah membaik. Nggak terlalu sulit ya? Nggak terlalu kayak dulu sulit apa. Tapi saya tetap masih ingin cari pesugihan. Bahkan saya udah berlanjut. Setelah dari situ gagal, saya berlanjut lagi nyari pesugihan ke desa lain. Ke beberapa tempat? Ke beberapa tempat. Ada berapa tempat? Ya, Yang bisa diceritakan? Bisa. Itu pertama gagal di pabrik. Nah yang kedua di desa namanya. Oke. Nah tahan sampai situ, mungkin penonton yang ingin mendengarkan kisah lanjutan dari Mas Iman ini silahkan komentar ya, kita tunggu komentarnya. Mas Iman terima kasih. Siap, mudah-mudahan selalu lancar ya rezekinya, anaknya juga sehat walafiat. Amin amin Mas. Sobat, kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Tetap bersama Malam Mencekam ya. Siap. Mang Ai dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.